Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ariska Novi Ramadhani dalam program pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mata kuliah pengantar linguistik umum. Saudara, beberapa waktu lalu kita telah pelajari bersama apa itu pengertian, konsep, tujuan, dan manfaat linguistik. Sebagai sebuah bidang kajian, linguistik tentu memiliki objek kajian. Apa itu objek kajian linguistik? Simak penjelasannya berikut ini. Kita sudah tentu sering mendengar istilah anak tidak tahu bahasa, atau istilah baik budi bahasanya, atau juga istilah ini, bahasa menunjukkan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sangat sering mendengar istilah bahasa. Jadi, sebetulnya bahasa adalah objek linguistik, dan objek linguistik adalah bahasa. Sebagai mata kuliah pengantar linguistik umum, kita akan mempelajari konsep bahasa secara umum. Istilah bahasa dalam beberapa bahasa, sebagaimana saya tampilkan berikut ini. Bahasa dalam bahasa Belanda disebut taal. Dalam bahasa Inggris, istilah bahasa adalah language. Dalam bahasa Jepang, istilah bahasa disebut kokugo. Dalam bahasa Arab, istilah bahasa disebut dengan lugat. Sekarang, mari kita bedah istilah bahasa secara lebih mendalam. Bahasa, menurut Krida Laksana, adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dari pengertian ini, kita bisa simpulkan bahwa bahasa merupakan sistem komunikasi yang kompleks, bersifat arbitrer dan konvensional, yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan ide, pikiran, atau emosi melalui serangkaian simbol, suara, tulisan, atau gerakan yang memiliki makna tertentu. Bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat interaksi dalam wujud lambang. Lambang yang digunakan oleh bahasa adalah berupa bunyi. Bunyi-bunyi bahasa yang digunakan oleh manusia dihasilkan dari alat-alat ucap manusia. Penjelasan mengenai alat ucap akan kita bahas pada sesi yang lainnya. Bahasa memiliki beberapa elemen penting. Elemen bahasa yang pertama adalah simbol. Bahasa menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, bunyi, huruf, atau gestur yang mewakili konsep atau makna tertentu. Seperti misalnya yang saya tampilkan di sini, kata apel. Dalam bahasa Indonesia merepresentasikan buah apel. Elemen bahasa yang kedua adalah sistem. Bahasa memiliki aturan-aturan atau struktur yang terorganisir secara sistematis. Sebagai sebuah sistem, bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bentuk tata bunyi, tata kata, maupun tata kalimat. Dari elemen bahasa yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa artinya bahasa bersifat sistematis. Bahasa merujuk pada adanya aturan-aturan atau pola-pola yang teratur di dalam struktur bahasa. Termasuk misalnya aturan tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggris, kemudian sintaksis, dan morfologi yang mengatur bagaimana kata-kata disusun untuk menjadi kalimat yang bermakna. Sebagai contoh saya sajikan di sini. Dalam bahasa Indonesia ada sistem tata bahasa yang mengatur bagaimana kata-kata disusun di dalam sebuah kalimat. Seperti misalnya, Ani makan nasi. Nah, aturan ini tentu berbeda dengan aturan tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, Ani makan nasi adalah Ani eats rice. Apabila Ani memakan nasi pada hari yang telah berlalu atau kemarin, Ani ate rice. Apabila Ani makan nasi masih dalam waktu yang akan datang atau nanti, bahasa Inggrisnya tentu akan berubah menjadi Ani will eat rice. Ani makan nasi sedari tadi hingga saat ini atau belum selesai aktivitasnya. Bahasa Inggrisnya akan berubah lagi menjadi Ani have been eating rice. Nah, itu adalah aturan-aturan tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur apakah Ani makan nasinya sudah kemarin, besok, hari ini, atau nanti. Tetap di dalam bahasa Indonesia, tata bahasanya adalah Ani makan nasi. Itulah yang tadi disebut dengan sistem.
Jadi, antara bahasa satu dengan bahasa yang lain memiliki sistem atau tata bahasa yang berbeda-beda. Kita masih akan pelajari sifat bahasa berikutnya, usai jeda. Pariwara. Oke anak-anak, jadi kalau ada yang bilang thank you, kita jawabnya apa? Iya, betul. You're welcome, ya. Diingat-ingat loh ya. Here you go, ma'am. Thank you. Of course. Loh, kok gak you're welcome? Selain bersifat sistematis, bahasa juga bersifat sistemis. Sifat sistemis artinya bahasa mengacu pada ide bahwa bahasa terdiri dari sistem-sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa elemen-elemen bahasa seperti bunyi, kata, frasa, maupun kalimat, dan seterusnya saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Selain bersifat sistematis dan sistemis, bahasa juga bersifat arbitrer. Arti dari arbitrer adalah sewenang-wenang. Apa maksud dari bahasa bersifat sewenang-wenang? Tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang itu sendiri. Hubungan antara kata-kata dengan maknanya bersifat sembarang atau acak. Artinya tidak ada alasan yang logis atau alasan naluriah yang menjelaskan mengapa suatu kata digunakan untuk merujuk kepada suatu konsep atau objek tertentu. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak gambar berikut ini. Gambar yang sudah tampil ada kata kucing. Jika kita sebagai penutur bahasa Indonesia mendengar kata kucing, tentu kata ini merujuk pada hewan berbulu berkaki 4 seperti di gambar ini. Kita menyebutnya sebagai kucing. Inilah yang dimaksud dengan arbitrer. Tidak ada alasan yang menjelaskan mengapa hewan ini disebut dengan kucing. Baik, tadi kita sudah bahas bahwa bahasa bersifat arbitrer atau sewenang-wenang. Lantas, bagaimana asal-muasal suatu lambang digunakan untuk merujuk pada konsep objek tertentu? Seperti misalnya, bagaimana kata kucing asal-muasalnya digunakan untuk merujuk pada hewan berbulu berkaki 4 sebagaimana kita tampilkan sebelumnya? Itulah yang dinamakan dengan bahasa bersifat konvensional. Dalam konsep ini, artinya kata-kata dalam suatu bahasa itu muncul berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan masyarakat penuturnya. Ini berarti bahwa aturan-aturan tata bahasa, makna kata, cara penyusunan kalimat, dan seterusnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Sebagai contoh, benda ini dalam bahasa Indonesia disebut buku. Kemudian, dalam bahasa Inggris, benda serupa disebut book. Dalam bahasa Arab, benda serupa disebut kitabun. Artinya, satu objek yang sama antara satu bahasa dengan bahasa lain bisa memiliki lambang yang berbeda-beda. Itu sebabnya karena bahasa merupakan hasil konvensi atau kesepakatan antara masyarakat penutur bahasa itu sendiri. Setelah mengetahui bahwa bahasa bersifat arbitrer dan konvensional, sekarang kita tahu proses terbentuknya sebuah bahasa. Jadi proses terbentuknya sebuah bahasa dimulai dari bahasa yang bersifat arbitrer, kemudian hasilnya disepakati oleh masyarakat, dan pada akhirnya menjadi konsep yang digunakan bersama. Final terbentuknya sebuah bahasa adalah ketika bahasa telah menjadi alat komunikasi yang utuh dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat interaksi sosial. Bagaimana sifat bahasa yang sudah kita pelajari? Bahasa juga memiliki sederet fungsi. Ada yang bisa menebak siapa sosok yang tampil di layar Anda? Ya, ia adalah Roman Jakobson, seorang pakar teori sastra dan linguis berkebangsaan Rusia. Jakobson merumuskan 6 fungsi bahasa. Yang pertama adalah fungsi emotif, kemudian fungsi konatif, fungsi referensial, fungsi poetik, fungsi fatik, dan fungsi metalingual. Di dalam fungsi emotif, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan manusia atau emosi.
Berikutnya dalam fungsi konatif, bahasa berfungsi sebagai alat untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Fungsi referensial artinya bahasa memiliki fungsi sebagai alat untuk membicarakan suatu permasalahan, suatu topik, atau suatu gagasan tertentu. Dalam fungsi puitik, bahasa memiliki fungsi untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan. Berikutnya, di dalam fungsi fatik, bahasa memiliki fungsi sebagai alat untuk manusia saling menyapa atau mempererat hubungan sosial. Terakhir adalah bahasa sebagai fungsinya untuk metalingual atau membicarakan bahasa. Jacob. Baik, saudara, usai mempelajari konsep bahasa, elemen, sifat, dan juga fungsi, kita dapat simpulkan ciri-ciri bahasa, yakni bahasa merupakan satu kesatuan alat komunikasi yang utuh dengan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, bahasa bersifat konvensional. Artinya, lambang-lambang sebuah bahasa merupakan hasil dari konvensi atau kesepakatan masyarakat penutur bahasa tertentu. Berikutnya, bahasa merupakan deretan bunyi-bunyi yang bermakna. Jadi jika ada bunyi-bunyi akan tetapi tidak memiliki makna, itu bukan merupakan bunyi bahasa. Bahasa juga memiliki ciri arbitrer atau sewenang-wenang. Artinya, tidak ada hubungan logis atau hubungan alamiah antara lambang sebuah bahasa dengan objek atau suatu benda yang menjadi rujukan. Berikutnya, bahasa memiliki ciri produktif, yakni digunakan sebagai alat komunikasi atau alat interaksi antara satu manusia dengan manusia lain dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Bahasa bersifat universal, artinya seluruh kelompok masyarakat yang ada di dunia berkomunikasi melalui bahasa. Ciri bahasa berikutnya adalah dinamis, yakni bahasa dapat mengalami perubahan atau diferensiasi antara satu kurun waktu dengan kurun waktu berikutnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang dilalui oleh kelompok bahasa tertentu. Bahasa juga menunjukkan identitas, artinya sebuah bahasa menjadi ciri dari kelompok masyarakat atau kelompok budaya pemakai bahasa tersebut. Yang terakhir, bahasa memiliki ciri sistematis, yakni tersusun atas sistem-sistem di antara elemen-elemen bunyi, kata, frasa, klausa, kalimat, dan seterusnya yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh sehingga menjadi alat komunikasi universal. Baik, saudara, demikian tadi penjelasan mengenai objek linguistik. Jadi bahasa yang kita pakai sehari-hari sebagai alat interaksi merupakan objek linguistik. Setelah mempelajari konsep dasar bahasa, berikutnya akan kita pelajari konsep dasar ilmu bunyi atau fonologi. Untuk itu, saksikan terus program siaran pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk mata kuliah pengantar linguistik umum. Selesai sudah perjumpaan kita pada sesi kali ini. Saya Ariska Novi Ramadhani. Sampai jumpa di sesi berikutnya.